Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah 10.000 subscriber. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Terima kasih untuk keluargaku yang selalu support, dan teman-teman yang mendukung dan selalu menonton video aku. Pada hari ini aku akan mengumumkan pemenang giveaway. Silakan simak karena nama-namanya ada di tengah-tengah video. Untuk itu jangan di-skip ya. Kemudian silakan kalian DM ke Instagram untuk mengetahui lebih lanjut. Jika tidak ada yang menghubungi, maka hadiah giveaway akan hangus. Terima kasih. "21 cara menjawab soal ujian dengan efektif." Persiapan ujian memang perlu dilakukan dengan matang agar kita mampu menjawab soal-soal dengan lancar dan tenang. Tapi cara menjawab soal pada saat ujian ternyata perlu strategi juga loh. Tidak jarang anak yang sudah merasa mempersiapkan diri untuk ujian dengan sebaik-baiknya ternyata gagal dalam ujian hanya karena anak merasa tidak konsentrasi, grogi, panik, kehabisan waktu dan sebagainya. Diperlukan strategi ataupun jurus jitu agar kita mampu mengoptimalkan kemampuan dan waktu yang disediakan dengan lebih optimal. Mari kita bahas 21 cara persiapan dan tips-tips dalam menjawab soal ujian dengan efektif. 1. Datang ke tempat ujian dengan tepat waktu. Datang ke tempat ujian lebih awal merupakan strategi yang pertama. Karena jangan sampai fokus kita buyar karena kita datang terlambat, apalagi sampai tidak bisa ikut ujian. Sehingga, kedatangan yang tepat waktu dapat membuat peserta ujian lebih tenang dan percaya diri dalam mengerjakan dan menjawab soal ujian. 2. Makan dan minum yang cukup sebelum ujian. Jangan lupa sarapan sebelum ujian dimulai, karena perut kosong dapat membuyarkan konsentrasi sehingga tidak dapat berpikir optimal dan tubuh kita menjadi lemas. Makan dan minum dengan porsi yang cukup dan bergizi ya. 3. Berdoa dan tetap tenang. Setelah sampai di tempat ujian dengan tepat waktu, lalu berdoalah kepada Tuhan untuk meminta kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal. Dengan berdoa yang benar, maka hati akan tenang, dan kita akan lebih siap dan percaya diri untuk menjawab soal-soal. 4. Kunci utama dari cara menjawab soal adalah percaya diri. Banyak anak yang mendapat nilai dan hasil yang kurang memuaskan karena ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan, atau mengubah jawaban yang sebenarnya sudah tepat. Salah satu cara agar dapat sukses menghadapi ujian adalah dengan percaya diri, tentunya diiringi dengan latihan soal dan belajar yang giat ya. 5. Siapkan alat tulis yang lengkap. Apa jadinya jika kita akan ujian namun lupa membawa alat tulis? Panik, grogi, atau konsentrasi hilang. Untuk itu salah satu cara agar kita dapat menjalani ujian dengan baik adalah mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan saat ujian. Alat tulis merupakan hal penting ketika kita akan ujian, sehingga siapkan dengan lengkap sebelum berangkat ke tempat ujian. 6. Preview soal-soal ujian. Salah satu cara menjawab soal kita dapat menggunakan waktu 1-2 menit untuk melihat secara garis besar terlebih dahulu seperti apa soal-soal ujian yang akan kita lakukan, sehingga ada bayangan langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tentunya, preview ini dilakukan secara singkat saja, tidak perlu detail membaca yang memakan waktu. 7. Pahami soal dengan tenang. Butuh latihan untuk dapat tetap tenang dalam menjawab soal. Biasanya anak dengan persiapan yang baik, dan latihan soal yang sering akan lebih mudah memahami soal, walaupun dengan bentuk yang sedikit berbeda dari latihan. Karena, mereka mengerti konsepnya. Jadi, sebelum kita dapat menjawab, pahami dulu soal dengan kepala tenang dan cermati lalu mulai pikirkan apa yang pertama-tama harus dilakukan untuk menjawab soal tersebut. 8. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Bagi anak yang senang mengerjakan soal dengan cara urut, ini adalah tantangan. Karena sebaiknya, kerjakan soal yang mudah atau yang kita kuasai konsepnya terlebih dahulu. Hal ini akan membuat waktu ujian yang kita gunakan lebih efektif, dan lebih cepat selesai. Sehingga kita masih punya cukup waktu untuk memikirkan dan mengulik soal yang menurut kita rumit. Karena dalam ujian seleksi khususnya, target yang ingin kita capai adalah mendapatkan skor setinggi-tingginya. Dengan mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, kita akan berpeluang mendapatkan skor yang tinggi dengan cara memaksimalkan waktu yang ada, dengan kemampuan yang kita miliki. 9. Kerjakan soal sulit secara strategis. Melanjutkan poin sebelumnya,
Setelah kita memprioritaskan menjawab soal-soal yang mudah terlebih dahulu, lalu yang kita lakukan adalah mengerjakan soal lain yang dirasa sulit. Soal yang sulit dapat dimulai dengan menjawab soal-soal yang memiliki nilai tinggi, dan soal yang diprioritaskan terakhir dapat berupa soal yang sulit namun memiliki poin kecil ataupun yang membutuhkan waktu lama untuk menulis dan mengerjakannya. 10. Menebak jawaban dengan strategi. Ketika soal mudah sudah kita lakukan, lalu kita mencoba menjawab soal yang sulit namun belum menemukan jawabannya, apa yang harus kita lakukan? Menebak. Hal ini hanya berlaku untuk pertanyaan dengan pilihan ya. Untuk pilihan ganda, atau trivia, kita bisa melakukan tebakan untuk menjawab soal. Namun, jangan asal tebak. Perlu strategi untuk melakukan tebakan. Beberapa strateginya yaitu: 1. Buang pilihan yang benar-benar kita tahu itu salah. 2. Pilih jawaban yang berbeda dari pilihan jawaban lain. 3. Finding clue. Mungkin ini agak sulit bagi yang tidak mengerti soal sama sekali, tapi coba cermati kaitan soal dan jawaban-jawaban yang tersedia, bisa jadi ada petunjuk tersembunyi di sana. 11. Jangan ragu bertanya. Dalam hal ini bukan bertanya isi jawabannya ya, hehe. Jika kamu menemukan sesuatu yang kurang dipahami dari petunjuk soal, atau ada soal yang jawabannya kurang jelas, lembar soal yang kurang, atau cara menjawab soal dan sebagainya, jangan ragu untuk bertanya kepada pengawas ujian. Jangan sampai karena pertanyaan yang timbul di kepala dapat mempersulit kita dan membuat kita tidak maksimal dalam melaksanakan ujian. 12. Jeda saat ujian. Tips ke-12 dari cara menjawab soal adalah buatlah jeda saat ujian. Ketika ujian dikejar waktu, terkadang kita lupa atau bahkan tidak sempat sama sekali untuk beristirahat sejenak. Jeda saat ujian ini mungkin hanya beberapa detik saja, namun bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Jeda ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil nafas panjang, melihat sekeliling atau sesuatu yang membuat mata kita refresh kembali, seperti melihat pohon di luar kelas, melihat papan tulis, melemaskan otot tangan yang kaku, dan sebagainya. Melakukan jeda sejenak, bermanfaat untuk membuat kita sedikit lebih rileks. 13. Membuat target waktu. Pengerjaan pada setiap bagian soal manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting dalam ujian. Jika tidak bisa mengatur waktu, bisa-bisa skor ujian kita hilang banyak hanya karena kita tidak mampu memperkirakan waktu yang tersisa. Sehingga, banyak soal yang sebenarnya kita mampu untuk menjawab, tetapi dibiarkan kosong karena tidak ada waktu lagi untuk mengerjakannya. Pada ujian seleksi, umumnya sudah diberitahu sebelumnya mengenai informasi jumlah soal, dan waktu yang tersedia pada setiap bagian. Sebisa mungkin kita kerjakan setiap porsi bagian secara adil, dengan harapan kita memiliki setidaknya nilai average untuk setiap bagian, artinya tidak ada yang satu bagian penuh terisi sedangkan bagian lain sama sekali tidak terisi. 14. Sisakan waktu untuk kembali mengecek jawaban. Setelah pada poin 2 kita dapat mengatur dan menentukan waktu pengerjaan soal dengan baik, maka selanjutnya kita dapat menyisakan sedikit waktu 5-10 menit untuk kembali mengecek pekerjaan yang kita lakukan. Bisa jadi ada yang terlewat dikerjakan, ragu-ragu dikerjakan sehingga hanya ditandai, atau lupa menghitamkan jawaban pada lembar jawaban komputer, LJK. 15. Strategi menjawab soal pilihan ganda. Ketika menghadapi soal pilihan ganda, ketahuilah pilihan jawaban yang mana yang harus kita buang, dan pilihan jawaban mana yang bisa kita tebak atau pilih. Hal ini meningkatkan peluang kita menjawab soal dengan benar walaupun kita tidak mengetahui jawabannya secara pasti. 16. Strategi menjawab soal esai. Untuk esai, yang perlu dilakukan adalah membuat konsep atau poin-poin pentingnya. Dapat dilakukan secara tertulis di kertas, buram, terpisah, atau sekedar dalam pikiran. Namun yang terpenting adalah bagaimana membuat konsep jawaban esai tersebut, sehingga jawabannya terstruktur dan jawabannya tepat sasaran dan langsung kepada poin utamanya. 17. Strategi membulatkan lembar jawaban komputer, LJK. Proses membulatkan pada LJK memang cukup memakan waktu. Tidak jarang masalah sepele ini malah menjadi faktor utama kehabisan waktu dan otomatis mengurangi skor ujian kita. Untuk itu, diperlukan strategi untuk membulatkan LJK itu lebih efektif. Salah satu caranya adalah dengan menandai terlebih dahulu, bukan membulatkan secara sempurna, sehingga kita dapat berpindah ke soal yang lain dengan cepat. Ketika beberapa menit sebelum waktunya selesai, kita dapat menyempurnakan bulatan tersebut. 18. Hati-hati dalam mengisi lembar jawaban komputer, LJK. Dalam mengisi LJK, sebaiknya bersikap hati-hati. Jangan sampai basah,
terlipat, atau kotor. Karena proses pemeriksaan LJK menggunakan scanner, sehingga jika terjadi error dapat berakibat fatal dan tidak dapat dikoreksi oleh guru atau panitia ujian. 19. Memahami psikologi pembuat soal. Banyak orang bilang, jika tidak tahu jawaban dari ujian, kita dapat menebak menggunakan kancing, hehe. Tapi sebenarnya kita dapat menebak jawaban dari psikologi si pembuat soal, untuk soal-soal yang kita sama sekali tidak tahu jawabannya. Misalnya psikologi yang paling umum dan cukup efektif adalah jawaban benar menurut abjad, dan sebagainya. 20. Melakukan manajemen pikiran dan hati. Di awal kita sudah memanjatkan doa untuk diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal. Namun, selama proses pengerjaan soal kita juga perlu tetap tenang dan melakukan manajemen hati dan pikiran, melupakan segala persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ujian. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan dalam kondisi yang panik, grogi, ataupun khawatir tidak akan membantu kita menyelesaikan soal dengan optimal. Untuk itu, berlatihlah untuk tetap tenang dalam menghadapi soal sesulit apapun. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. 21. Bersikaplah optimis dan menjaga semangat. Tips terakhir dari cara menjawab soal adalah memiliki sikap optimis dan tetap semangat. Dalam proses menjawab soal-soal ujian, sangat penting bagi kita untuk tetap optimis dan menjaga semangat. Tanamkan dalam pikiran, bahwa kita sendiri yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam menjawab soal-soal ujian tersebut, bukan teman, guru, atau orang lain. Yakinlah bahwa dengan kerja keras yang kita lakukan, akan membuahkan hasil yang baik. Demikian tips dan trik cara menjawab soal ujian bagi kamu yang pengen hasil ujiannya maksimal. So do the best ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.